Salam sejahtera buat kita semua. Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 yang menimpa seluruh dunia dan tak luput juga tanah air kita Indonesia, di mana pada masa ini negara kita sedang mengalami atau melawan virus yang berbahaya. Dan untuk itu proses belajar mengajar pun tidak dilakukan di sekolah, melainkan dilakukan melalui media pembelajaran. Dan kali ini adalah media yang saya buat kepada siswa kami keseluruhan, supaya nantinya proses belajar masih tetap berjalan. Dan sekarang ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Radius Simanjuntak, SPD. Saya mengajarkan pendidikan kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Serandung. Saya beralamatkan di Desa Siordang, dan tempat tanggal lahir saya Pagaranri 13 Juni tahun 1992. Saya sudah berada di SMA Negeri 1 Serandung kurang lebih 5 tahun. Tepatnya pada tahun 2015 dan sampai sekarang. Saya rasa ini saja perkenalan singkat saya. Untuk lebih mengenal saya lebih lanjut, nantinya mungkin jikalau kita sudah langsung bertemu, bertatap muka di kelas, dan mudah-mudahan secepat mungkin dapat kita lakukan supaya proses pembelajaran kita lebih menyenangkan, dan kamu juga di sekolah nantinya akan lebih memahami proses pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kepada kalian. Saya rasa itu saja yang menjadi perkenalan saya sekarang ini. Dan sekarang ini kita akan masuk ke proses pembelajaran. Oke, pada pertemuan pertama ini kita masuk ke bab 1 mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nilai-nilai Pancasila. Berbicara mengenai nilai-nilai Pancasila, pastinya banyak yang menjadi nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Sebagai contoh, gotong royong, kerjasama, bersikap disiplin, toleransi, dan masih banyak lagi yang menjadi cakupan daripada nilai-nilai Pancasila. Bukan hanya dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara kita harus mengutamakan nilai-nilai, melainkan nilai-nilai Pancasila ini seharusnya kita harus mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, terus selanjutnya di bagian A, yaitu mengenai sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Pembagian kekuasaan, kata kuncinya di sini adalah kekuasaan. Nah, berbicara mengenai kekuasaan, apa yang dapat kamu pahami dari yang namanya kekuasaan? Kekuasaan, kuasa. Apakah kamu memiliki kekuasaan? Apakah orang lain memiliki kekuasaan terhadap dirimu? Nah, kita lihat definisi daripada kekuasaan tersebut. Nah, di sini dikatakan kekuasaan itu adalah sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Pernahkah kamu mempengaruhi orang lain? Sebagai contoh, pernahkah kamu menyuruh seseorang untuk membeli jajanan di kantin? Kalau kamu pernah menyuruh temanmu melakukan hal tersebut, berarti di sini kamu sudah memiliki kuasa atau kekuasaan terhadap temanmu tersebut. Dan pernahkah kamu yang menjadi
orang yang dikuasai oleh orang lain. Sebagai contoh, kamu disuruh orang tuamu untuk membeli sayur-sayuran, disuruh pergi ke ladang, ya, disuruh melakukan hal-hal yang lain. Nah, di sini orang tuamu sudah menunjukkan bahwasanya orang tuamu memiliki kuasa akan dirimu. Nah, ini dia arti daripada kekuasaan. Nah, begitu juga di dalam negara Republik Indonesia ada kekuasaan. Ada kekuasaan. Nah, pada materi ini, di bagian yang pertama ini, kita akan melihat apa saja macam-macam kekuasaan negara tersebut. Ada begitu banyak macam-macam daripada kekuasaan. Nah, kita lihat menurut para ahli yang berikut, yaitu menurut John Locke, ya, yang membagi 3 macam kekuasaan negara. Apa saja itu? Yang pertama yaitu kekuasaan legislatif. Pernahkah kamu mendengar kata legislatif? Berbicara mengenai legislatif, kamu pastinya pernah mendengar caleg, ya. Nah, caleg atau yang kalau dipanjangkan, ya, singkatan daripada caleg ini adalah calon legislatif. Ya, mungkin di salah satu daerahmu ada orang yang ikut mencaleg atau ada orang yang menjabat sebagai anggota DPR. Nah, anggota DPR ini merupakan bagian daripada legislatif. Nanti kita akan ulas lebih lanjut mengenai legislatif ini atau anggota DPR tersebut. Nah, sekarang ini kita lihat dulu definisi daripada kekuasaan legislatif. Di sini dikatakan kekuasaan legislatif itu adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Berbicara mengenai undang-undang, apa itu undang-undang? Nah, undang-undang ini adalah merupakan peraturan, ya. Nah, peraturan yang bisa dikatakan peraturan sementara. Nah, karena ini hanya bersifat undang-undang, bukan undang-undang dasar tahun 1945. Nah, jadi saya harapkan kepada siswa kami semua bisa membedakan antara undang-undang dengan undang-undang dasar tahun 1945. Nah, kalau undang-undang itu adalah peraturan sementara. Nah, ini berlaku hanya masa periode anggota DPR tersebut atau anggota legislatif tersebut. Nah, kalau Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu adalah peraturan yang sudah mengikat, ya, bahkan sudah tertuang di dalam naskah Undang-Undang tahun 1945. Kalaupun seandainya bisa diubah, tentunya melalui amandemen. Pernah mendengar kata amandemen? Amandemen itu adalah perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan negara kita, Indonesia, sudah melakukan 4 kali amandemen. Amandemen yang pertama, amandemen yang kedua, amandemen yang ketiga, dan amandemen yang keempat. Dan amandemen yang kelima belum ada sampai saat ini dan mungkin jauh-jauh hari nantinya akan dilakukan untuk yang terbarui Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut. Nah, itu dia penjelasan mengenai undang-undang dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, kekuasaan legislatif tadi dikatakan membuat atau membentuk undang-undang. Atau dengan kata lain tadi, undang-undang itu adalah apa? Peraturan. Nah, itu dia kekuasaan legislatif. Terus selanjutnya bagian B, ada kekuasaan eksekutif. Ya, pernah mendengar kata eksekutif? Ya, kalau kita mendengar kata eksekutif ini adalah yang elegan, yang mewah, ya, itu mungkin yang pernah kita dengar kata eksekutif.
Nah, kita lihat kekuasaan eksekutif ini. Dikatakan di sini yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, kalau legislatif tadi membentuk undang-undang, sementara itu eksekutif melaksanakan undang-undang. Dengan kata lain, legislatif memberikan sebuah peraturan yang nantinya akan dilaksanakan oleh eksekutif. Ya. Nah, inilah yang dikatakan ya, kekuasaan eksekutif ini ya, yang menjalankan roda pemerintahan. Ya. Saya ulangi sekali lagi, kekuasaan eksekutif ini lah yang menjalankan roda pemerintahan. Siapa itu yang melaksanakan pemerintahan itu? Yaitu adalah kepala negara atau presiden dan wakil presiden beserta jajarannya. Inilah yang melaksanakan undang-undang, dan mereka lah yang disebut sebagai eksekutif. Terus selanjutnya di bagian C ada kekuasaan federatif, ya, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, kenapa harus diadakan hubungan luar negeri? Nah, logikanya Indonesia itu tidak dapat berdiri dengan sendirinya. Ya, pastinya harus memerlukan campur tangan dari negara lain untuk membentuk sebuah negara. Begitu juga halnya Indonesia dulunya sebelum menjadi sebuah negara. Ya, dulunya waktu kita masih mengalami masa penjajahan. Nah, terus kamu pernah mempelajari mengenai negara di SMP? Kalau tidak salah di kelas 8 mengenai negara, unsur-unsur terbentuknya sebuah negara. Apa saja unsur-unsur terbentuknya sebuah negara? Yang pertama, adanya wilayah. Yang kedua, adanya masyarakat. Yang ketiga, adanya pemerintahan. Dan yang keempat, adanya pengakuan dari negara lain. Kita kunci yang keempat ini, pengakuan dari negara lain. Berarti untuk membentuk sebuah negara, sebuah negara itu akan melakukan hubungan luar negeri untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain, pengakuan dari luar negeri. Ya, sama halnya dengan negara Indonesia. Siapa pertama kali, negara apa pertama kali yang mengakui keberadaan daripada negara Indonesia itu? Ya, jawabannya adalah negara Mesir. Ya, Mesir pertama kali memberikan pengakuan kepada negara Indonesia. Kenapa Mesir mengakui Indonesia? Nah, berarti Indonesia sebelum menjadi sebuah negara sudah melakukan yang namanya hubungan luar negeri, dan ini dilaksanakan oleh kekuasaan federatif untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Karena sebuah negara itu tidak dapat berdiri tanpa bantuan dari negara lain. Sama halnya dengan manusia, sama halnya dengan kamu. Ya. Nah, kamu kalau tidak ada campur tangan dari orang lain, kalau kamu tidak melakukan hubungan dengan orang lain, tentunya kamu tidak akan hidup. Tentunya negara itu tidak akan berdiri tanpa adanya hubungan. Nah, itu dia mengenai 3 kekuasaan yang diberikan John Locke mengenai kekuasaan negara. Ya, selain John Locke, ada tokoh lain yang memberikan pendapat tentang kekuasaan negara, yaitu Montesquieu. Ya.
Montesquieu memberikan 3 bentuk kekuasaan negara. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Terus yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Terus yang ketiga, ada kekuasaan yudikatif atau kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang. Nah, di sini terdapat perbedaan antara teori yang diberikan Montesquieu dengan John Locke. Perbedaannya hanya di kekuasaan yudikatif. Ya, kalau kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif sama dengan yang diberikan oleh John Locke. Nah, jadi tidak usah saya jelaskan lagi di sini. Yang paling penting saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu mengenai kekuasaan yudikatif. Nah, di sini dikatakan kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang. Nah, legislatif tadi membuat atau membentuk undang-undang, eksekutif melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif mempertahankan undang-undang tersebut. Bisa dikatakan kekuasaan yudikatif ini mengawasi undang-undang yang dibuat oleh legislatif dan mengawasi pelaksanaan undang-undang yang dilaksanakan oleh eksekutif. Ya, itu dia mengenai kekuasaan yudikatif. Nah, terus selanjutnya, pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu ini merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Makanya poin yang pertama dan yang kedua itu sama dengan teori John Locke. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda, yang sifatnya terpisah. Dan teori Montesquieu ini dinamakan trias politika. Dan dulunya bangsa Indonesia menganut trias politika, 3 kekuasaan negara. Sebelumnya di bagian yang pertama kita sudah melihat macam-macam kekuasaan negara, baik itu yang diutarakan oleh John Locke, baik itu juga yang diutarakan Montesquieu, yang memberikan bentuk-bentuk atau macam kekuasaan negara. Dan di bagian yang kedua ini kita akan membahas mengenai konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Sebelumnya tadi saya sudah memberikan pemaparan mengenai konsep Montesquieu, yang dikenal dengan trias politika di Indonesia. Nah, ini menandakan bahwasanya konsep Montesquieu ini pernah berlaku di negara Indonesia. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana sih konsep kekuasaan di Indonesia. Dalam sebuah praktik ketatanegaraan, tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja. Terjadi pengelolaan sistem pemerintahan dilakukan secara absolut dan otoriter. Nah, perlu kamu ketahui negara kita itu disebut sebagai negara yang berdemokrasi. Ya, tahu demokrasi? Di SMP kamu sudah pernah belajar demokrasi. Demokrasi artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya kekuasaan itu tidak terpusat kepada satu orang saja, melainkan seluruh masyarakat memiliki kekuasaan terhadap negara. Nah, di sini dikatakan tadi, praktik ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja. Di negara yang menganut paham komunis, itu terpusat satu orang yang memiliki kekuasaan. Sebagai contoh, negara Korea Selatan, yang dimana di sini presidennya itu adalah orang yang memiliki kekuasaan. Ya, presidennya itu adalah Kim Jong Un. Ya, ini adalah presiden Korea Selatan. Nah, ini adalah negara yang menganut paham komunis, di mana pada presidennya dia memiliki kekuasaan penuh terhadap negara, bahkan terhadap masyarakat yang berada di negara tersebut. Nah, kamu sudah mengetahui tentunya
bagaimana otoriternya pemerintahan yang dipegang oleh kekuasaan tersebut, kekuasaan pada satu orang saja. Nah, terus selanjutnya, pasti kamu pernah mendengar pertanyaan, siapakah orang yang paling berkuasa di negara Indonesia? Kalau kamu berpikir, siapa yang paling berkuasa di negara Indonesia ini? Kebanyakan orang akan menjawab presiden. Presiden dikatakan di sini sebagai orang yang memiliki kekuasaan terhadap negara Indonesia. Jawaban ini tidak sepenuhnya salah dan tidak sepenuhnya juga benar. Kenapa demikian? Karena jawaban yang paling tepat ialah trias politika. Jawabannya adalah teori Montesquieu tersebut. Artinya, kekuasaan di negara Indonesia bukan hanya dipegang oleh satu orang saja atau satu lembaga negara, melainkan banyak lembaga negara. Melainkan ada 3 lembaga negara, yaitu tadi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif atau federatif. Nah, ini dia lembaga-lembaga negara yang memiliki kekuasaan terhadap negara Indonesia. Jadi bukan hanya satu orang saja yang memiliki kekuasaan di negara Indonesia ini. Nah, kalau kamu nanti mendengar pertanyaan siapakah orang yang paling berkuasa di negara Indonesia ini, jangan lagi hanya menjawab presiden. Ya, melainkan jawabannya adalah trias politika, legislatif. Siapa itu legislatif? Ada DPR, MPR, DPD. Siapa itu eksekutif? Nah, ada presiden, ada wakil presiden. Siapa itu yudikatif? Ada lembaga kehakiman, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan masih banyak lagi lainnya. Inilah kekuasaan di Indonesia. Terus, bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut oleh negara Indonesia? Nah, pembagian kekuasaan di Indonesia itu sepenuhnya diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya, di mana ada pembagian kekuasaan di Indonesia yang terdiri atas 2 bagian. Ya, pada bagian yang pertama ada pembagian kekuasaan secara horizontal. Ya, secara horizontal. Nah, apa itu horizontal? Nah, kalau ada horizontal berarti ada vertikal. Nah, apa ini horizontal? Nah, horizontal itu adalah garis lurus dari kiri ke kanan. Ya, kalau kamu membuat tanganmu dari kiri ke kanan atau meluruskan tanganmu ke depan. Nah, ini adalah merupakan horizontal. Nah, kalau horizontal berarti tidak menunjukkan tinggi rendahnya kekuasaan. Artinya sama, ya, karena garis lurus, rata. Nah, itu yang dimaksud dengan kekuasaan secara horizontal. Kekuasaan yang tidak menunjukkan tinggi rendahnya kekuasaan lembaga-lembaga negara tersebut. Nah, kita lihat di sini penjelasan mengenai kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Ya, fungsi lembaga-lembaga tertentu, bukan tinggi rendahnya lembaga-lembaga tersebut. Nah, lembaga-lembaga tersebut yaitu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan pada pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud di sini adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjadi 6 kekuasaan negara. Nah, jadi Indonesia itu menganut 6 kekuasaan negara.
Apa saja keenam kekuasaan negara tersebut? Mari kita lihat. Yang pertama, ada kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, kalau DPR tadi atau legislatif tadi membuat atau membentuk undang-undang, nah di sini ada kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan mensahkan undang-undang dasar. Lembaga negara apa yang memegang kekuasaan pada kekuasaan konstitutif ini? Kekuasaan konstitutif ini dijalankan oleh MPR. Ya. Hal ini tertuang pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Terus selanjutnya yang kedua, ada kekuasaan eksekutif. Ya. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dasar dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden serta wakilnya, dan mereka inilah yang disebut sebagai pemerintah, ya, atau lembaga yang menjalankan roda pemerintahan. Hal ini tertuang pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang ketiga, ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR. Hal ini tertuang pada pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, lembaga legislatif inilah yang membentuk undang-undang. Ya. Saya harapkan kamu akan memahaminya. Ya. Terus selanjutnya, nah, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan atau bentuk yang pertama, ya, mengenai pembagian kekuasaan di Indonesia, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal. Sekarang ini di bagian B, kita akan melihat pembagian kekuasaan secara vertikal. Vertikal, kalau tadi horizontal, garis lurus ke depan. Vertikal berarti kalau kamu membuat tanganmu ke atas, ini adalah bentuk garis vertikal. Coba kamu buat tanganmu ke atas, ini adalah garis vertikal. Dapat kita katakan vertikal ini, nah, bisa kita lihat ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang tidak tinggi, ada yang rendah sekali. Nah, ini dia kekuasaan secara vertikal. Berarti ada kekuasaan yang tertinggi, ada kekuasaan yang terendah. Nah, kita lihat penjelasannya. Nah, pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dikatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah yang dimulai dari pemerintah pusat. Ya, bisa dikatakan pemerintah pusat ini adalah yang tertinggi, ya, kekuasaannya. Terus selanjutnya ada lagi pemerintah provinsi di bawah daripada pemerintah pusat. Terus ada lagi pemerintah kabupaten kota di bawah daripada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Dan ada lagi pemerintah kecamatan di bawah dari pemerintah kabupaten kota atau pemerintah provinsi dan pemerintahan pusat. Dan yang paling rendah adalah
pemerintahan desa maupun kelurahan. Inilah bentuk tingkatan kekuasaan yang terjadi di Indonesia. Kekuasaan secara vertikal. Berbicara mengenai pemerintah pusat, dia adalah pemerintahan yang berada di atas. Dia membawahi pemerintah provinsi, membawahi pemerintah kabupaten kota, membawahi pemerintah kecamatan, membawahi pemerintah desa maupun kelurahan. Nah, artinya pemerintah pusat berkuasa terhadap apa yang ada di bawahnya, atau pemerintah yang ada di bawahnya. Ya. Nah, pemerintah provinsi juga berkuasa terhadap daerahnya, provinsinya. Begitu juga dengan yang di bawahnya. Ya. Pemerintah kabupaten kota juga bertanggung jawab dengan pemerintahan yang di bawahnya. Ya. Artinya ada di sini kekuasaan yang tinggi rendah daripada kekuasaan itu. Nah, kamu tentunya pernah mendengar pemerintah pusat. Pemerintah pusat siapa yang mengendalikan atau siapa yang memegang pemerintahan pusat itu? Itu dipegang oleh yang namanya presiden. Terus ada pemerintah provinsi yang dikendalikan oleh gubernur, dan dia adalah kepala pemerintahan provinsinya di sini. Terus ada lagi pemerintahan kabupaten kota, yang dimana kepala pemerintahannya di sini, kalau yang untuk kabupaten disebut bupati, kalau yang untuk kota disebut wali kota. Dan pemerintahan kecamatan, ya, yang memegang kekuasaan pemerintahan di sini adalah camat. Terus pemerintahan desa yang memegang pemerintahan di sini adalah kepala desa. Ya. Kalau orang Syordang mengatakan kapung. Dan kalau yang untuk pemerintah kelurahan, ya, yang memegang kekuasaan di sini adalah seorang lurah. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi atau otonomi daerah. Apa ini desentralisasi atau otonomi daerah? Yaitu penyerahan kewenangan terhadap daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing. Artinya kepada daerah-daerah diberikan kekuasaan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintah di daerahnya. Nah, inilah dua bentuk pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Yang pertama tadi ada pembagian kekuasaan secara horizontal, dan yang kedua ada pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan dari saya mengenai sistem pembagian kekuasaan di Indonesia. Dan sekarang ini coba kamu kerjakan tugas latihan ini. Yang pertama, coba kamu jelaskan mengenai trias politika. Dan yang kedua, lembaga negara apakah yang paling berkuasa di Indonesia? Dan yang ketiga, jelaskan bagaimana konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Dan yang keempat, apa yang dimaksud dengan desentralisasi? Dan yang terakhir, menurutmu apa pentingnya dilakukan pembagian kekuasaan tersebut? Nah, sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan di tengah masa pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat bertatap muka di sekolah sebagaimana mestinya proses pembelajaran yang biasanya. Sampai jumpa, salam sejahtera buat kita semua. Ini adalah gedung Mahkamah Agung, yang dimana ini adalah merupakan kekuasaan yudikatif. Bank Indonesia merupakan kekuasaan moneter. Komisi Yudisial termasuk ke bagian kekuasaan yudikatif. Mahkamah Konstitusi termasuk kekuasaan yudikatif.
Presiden serta Wakil Presiden merupakan kekuasaan eksekutif. MPR merupakan kekuasaan konstitutif. DPR merupakan kekuasaan legislatif.